Perkenalkan, nama saya Fatia Pumulaki Apotanung dari kelas 8B asal sekolah SMP Fata Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran TIK pada bab 10, yaitu pengelolaan data. Yang bagian pertama, mengurutkan data. Pengelolaan data yang sering kita lakukan adalah pengurutan dan penyaringan data. Agar pengurutan dan penyaringan data dapat dilakukan dengan mudah, dapat ditempatkan dalam sebuah tabel. Yang pertama, menambahkan tabel. Data yang ditempatkan di lembar kerja dapat diorganisasikan dalam sebuah tabel. Untuk menambahkan tabel ke lembar kerja dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, di lembar kerja pilih silang sel yang ingin disertakan ke dalam sebuah tabel. Yang kedua, di tab home, di group style, klik format as table. Kemudian pilih bentuk tabel yang ingin ditampilkan. Yang ketiga, jika dari silang sel yang dipilih ada sel yang dijadikan kepala kolom, beri tanda cek di kotak check my table as headers. Yang keempat, klik tombol OK. Yang kedua, menghapus tabel tanpa menghapus data. Setelah menambahkan sebuah tabel ke lembar kerja, bisa saja kita tidak ingin menggunakan tool atau fungsi-fungsi dari tabel tersebut. Untuk menghapus tabel tanpa menghapus data dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik di salah satu tabel. Yang kedua, di tab design di group tools, klik tombol convert to range. Yang ketiga, di kotak sign disampaikan, klik tombol yes. Yang ketiga, berbagai tipe pengurutan data. Untuk mengurutkan data di Excel dapat dilakukan dengan perintah sort. Ada dua jenis pengurutan yang dapat dipilih, yaitu urutan naik atau ascending dan urutan turun yaitu descending. Urutan naik atau ascending adalah pengurutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sebaliknya, urutan turun atau descending adalah pengurutan data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang keempat, mengurutkan data berdasarkan dengan satu kolom acuan. Untuk mengurutkan data dengan satu kolom acuan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik tanda panah di judul kolom yang ingin digunakan sebagai acuan pengurutan. Yang kedua, klik perintah sort largest to smallest untuk menggunakan data dari nilai yang terbesar hingga yang kecil. Yang kelima, mengurutkan data berdasarkan 2 atau 3 kolom. Untuk mengurutkan data berdasarkan 2 atau 3 kolom acuan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik tanda panah pengurutan dan penyaringan di judul kolom yang akan menjadi kolom acuan pertama. Yang kedua, klik perintah sort by color, kemudian klik custom sort. Yang ketiga, di kolom sort by, pilih kolom pertama yang akan dijadikan acuan. Yang keempat, klik tombol add level. Yang kelima, di bagian kolom then by, pilih kolom kedua yang akan dijadikan acuan. Yang keenam, klik tombol add level. Yang ketujuh, pilih kolom ketiga yang akan dijadikan acuan. Yang kedelapan, klik tombol OK. Yang keenam, mengurutkan data berdasarkan bulan atau hari. Bila data yang diurutkan berdasarkan bulan atau hari terdiri dari harus berdasarkan bulan atau hari. Untuk melakukan pengurutan data berdasarkan bulan atau hari dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik tanda panah di kolom bulan atau hari yang akan dijadikan acuan pengurutan. Di menu yang ditampilkan, klik sort by color, kemudian klik custom sort. Yang kedua, di kotak pilihan sort by, pilih bulan atau hari. Yang ketiga, pada pilihan sort on, pilih false. Yang keempat, di kotak pilihan order, pilih custom list. Yang kelima, di bagian custom list, pilih bulan atau hari yang akan menjadi acuan pengurutan. Yang keenam, klik tombol OK. Kotak dialog show akan ditampilkan. Yang ketujuh, klik tombol OK. Data akan diurutkan berdasarkan bulan atau hari. Yang ketujuh, membuat kriteria pengurutan sendiri. Membuat kriteria pengurutan sendiri dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik tanda panah di salah satu kolom, pilih sort by color, kemudian pilih custom sort. Yang kedua, hilangkan 2 level pengurutan dengan cara mengklik tombol delete level 2 kali. Yang ketiga, di level pengurutan yang tersisa di kotak pilihan sort by, pilih kolom kelas. Yang keempat, di bagian custom list, pilih new list. Yang kelima, di bagian list entries, masukkan daftar urutan yang ingin dijadikan dasar pengurutan. Yang keenam, klik tombol add. Yang ketujuh, di bagian list entries, pilih aturan pengurutan yang baru ditambahkan. Yang kedelapan, klik tombol OK.
Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menyaring data. Menyaring data menampilkan data yang dengan menggunakan kriteria tertentu. Yang pertama, menyaring data terbesar atau terkecil. Berikut adalah langkah-langkah untuk menampilkan data atau terbesar atau terkecil. Yang pertama, format selang data yang ada di lembar kerja menjadi sebuah tabel seperti yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Yang kedua, klik tanda panah pengurutan dan penyaringan data di judul kolom yang akan digunakan sebagai acuan penyaringan. Yang ketiga, pada menu yang ditampilkan, klik number filters kemudian klik top 10. Yang keempat, pada kotak pilihan show, pilih top untuk menampilkan data terbesar atau bottom untuk menampilkan data yang terkecil. Yang kelima, masukkan jumlah data terbesar atau terkecil yang ingin ditampilkan. Yang keenam, di kotak pilihan yang terakhir, pilih item yang ingin ditampilkan. Yang ketujuh, klik tombol OK. Yang kedua, menyaring data dengan besar tertentu. Untuk menyaring data dengan kriteria penyaringan tertentu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik tombol tanda panah pengurutan dan penyaringan di judul kolom yang akan menjadi acuan penyaringan. Yang kedua, beri tanda cek di semua kotak. Cek dengan nilai yang ingin ditampilkan dan hilangkan tanda cek pada kotak nilai yang tidak ingin ditampilkan. Yang ketiga, klik tombol OK. Yang ketiga, menyaring data lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Selain menentukan jumlah data, kita juga dapat menyaring data dengan cara menentukan nilai data yang menjadi batas penyaringan. Langkah-langkah untuk melakukannya adalah: yang pertama, klik tanda panah pengurutan dan penyaringan di judul kolom yang akan dijadikan kolom acuan. Yang kedua, pada menu yang ditampilkan, klik nomor filters, kemudian klik greater than. Yang ketiga, pada kotak pilihan pertama akan dipilih secara otomatis oleh Excel. Yang keempat, klik tombol OK. Yang keempat, menyaring data di antara dua angka tertentu. Langkah-langkah untuk melakukannya adalah: yang pertama, klik tanda panah pengurutan dan penyaringan di kolom yang akan dijadikan kolom acuan. Yang kedua, pada menu yang ditampilkan, klik number filters, kemudian klik between. Yang ketiga, pada kotak pilihan, pilih as greater than or equal to untuk menjadi batas bawah nilai penyaringan. Yang keempat, pada pilihan and dan or, pilih and. Yang kelima, pada kotak pilihan kedua, pilih is less than or equal to, kemudian masukkan batas nilai penyaringan. Yang keenam, klik tombol OK. Yang kelima, menyaring data teks. Ada beberapa pilihan batas penyaringan yang dapat dilakukan penyaringan data dalam bentuk teks, antara lain begin with. Begin with menampilkan data yang dimulai dari data karakter yang sama dengan karakter yang ditampilkan. Lalu yang kedua, does not begin with. Does not begin with berfungsi menampilkan data yang dimulai dengan karakter yang tidak sama dengan karakter yang ditampilkan. Yang ketiga, end with. End with berfungsi untuk menampilkan data yang mempunyai karakter terakhir yang sama dengan karakter yang ditampilkan. Yang keempat, does not end with. Does not end with berfungsi menampilkan data yang mempunyai karakter terakhir yang tidak sama dengan karakter yang ditampilkan. Yang kelima, contains. Contains menampilkan data yang mempunyai karakter yang sama dengan karakter yang ditampilkan. Yang terakhir, does not contain. Does not contain berfungsi menampilkan data yang mempunyai karakter yang tidak sama dengan karakter yang ditampilkan. Untuk menyaring data yang berbentuk teks dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik tanda panah pengurutan dan penyaringan yang ada di judul kolom yang akan dijadikan acuan penyaringan. Yang kedua, pada menu yang tampilkan, klik number filters, kemudian klik custom filter. Yang ketiga, pada kotak pilihan pertama, pilih begin with dan masukkan karakter yang menjadi batasan penyaringan. Yang keempat, pada pilihan and dan or, pilih or. Yang kelima, pada kotak pilihan kedua, pilih end with dan masukkan karakter yang diinginkan. Yang keenam, klik tombol OK. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.